Hai guys, welcome back to our channel Chill Award. Balik lagi kita ke konten voting podcast di luar meeting. Woi. Yeay. Bagus ya? Ya biasanya ame gitu. YouTube kan YouTube-nya ame biasanya. Kali ini kita mau bahas Ini podcast kedua ya? Tiga. Ketiga ya? Ya, ketiga. Kali ini kita mau bahas masih seputar hangat new ya? normal. Tapi kali ini pandangan untuk orang-orang yang berkeluarga dan yang belum berkeluarga, bukan tidak berkeluarga, yang belum berkeluarga, tentang pandangan new normal ini tentang nambah anak di dalam di masa di masa new normal. Ntar dulu deh. New normal atau pandemi? Iya, gue nangkepnya berarti ketika ini sudah new normal, berarti ada kesempatan Enggak. keluarga untuk punya anak lagi. Kan gini kan, new normal ini kan kita istilahnya pandemi gitu kan masih ada, nggak Masih hilang ada, kan. iya. Berarti Tapi kan kita harus mencoba untuk lebih ada possibility tidak ada juga sih. beradaptasi Dengan Iya. keadaan yang baru. Berarti kan kita harus gimana ya ngomongnya, Harus beli berteman, ini. bersahabat kali Dengan untuk keadaan. menerima keadaan. Untuk menerima. Kan Kita banyak harus beli obat kumal betadin. Karena nggak tahu. betadin yang baru ya. Itu ya, itu betadin itu bisa katanya nyembuhin. ampuh, tapi Oh. untuk tahap awal ya. Katanya untuk tahap awal. Kita Jadi gimana itu- tahu itu tahap awal ya? kan perekonomian juga nggak seperti dulu ya, maksudnya kayak Setidaknya dengan new normal ini udah mulai sedikit bangkit sih. Belum sedikit sih, menurut bangkit gua sih. Setidaknya dengan tandanya Nggak buka kelihatan. buka lagi itu udah mulai kebangkitan. Menurut- Tinggal melihat kebangkitan aja. apa? Kebangkitan banyak lagi positif. Enggak kan tadi lagi ngomongin ekonominya. Iya, tapi kan kita jadi kayak seleksi alam kan ya. Ya jatuhnya menurut gua mau nggak mau kan seperti itu, karena kan kemarin dengan bukan lockdown ya, PSBB social distance itu juga kurang efektif kan di Indonesia. Untuk beberapa wilayah itu kurang efektif kan, kayak gitu. Kita pun masih bekerja tapi walaupun cuma beberapa hari ya kayak gitu sih sebenarnya. Lalu dengan adanya new normal cuma lebih dibuka aja sih. mencoba bangkit kali ya, Mm-mm. lebih pasti. Gue Nah. ya gitu dah. Kalau dari pandangan Robi nih sebagai kepala rumah tangga, Betul ya kan ya. Iya. Kalau Nggak ada tangga untuk sih di rumah gue. Terus nambah anak lagi di masa-masa Ini? era seperti ini gimana nih? enggak lah. Tergantung ya. Maksud gue begini. Kalau gue kan rencana punya planning kan, manusia kan punya planning ya kan, yang punya kuasa Allah ya, asik. Itu sih sebenarnya pengen jedanya 5 tahun. Ya itu kan dengan perhitungan anak lulus SMA, kuliah 4 tahun kan kita masih bisa nafas tahun buat ngumpulin duit kuliah. Nah, jeda 5 tahun. Nah, dengan sikon sekarang ini normal, dengan masih jeda anak gua itu hanya mau 2 tahun, pasti tidak bikin anak. Mungkin beda kalau misalkan sekarang Kan udah tapi jeda. nggak ada yang tahu ya 5 tahun lagi ada Itu maksud virus gua. apa lagi kan, Mungkin kan nggak tahu ya. Bapak jangan Iya, lah. ya kan nggak ada Gua yang mau tahu. masa gua 3 tahun ke depan lagi potong gaji lagi. Kan nggak gitu. Maksud gua mungkin kalau dengan Ini sikon eksplisit loh. mungkin kalau dengan sikon sekarang itu udah jeda 5 tahun. Nah, gue nggak tahu tuh. Maksudnya dengan sikon sekarang ya, gue nggak ngomongin 3 tahun depan. Kalau sikon sekarang udah jeda 5 tahun, gue mungkin kalau emang keuangan ada sih fine aja sih. Balik lagi ke keuangan sih. Kalau masalah ke gimana nanti lahirannya, gimana nanti nih, menurut gue kita bisa ngatasin sih dengan masalah ya banyak hal lah untuk minimalisirnya. Tapi dengan kan nanti semuanya kayak gitu. jadi berbeda. Kayak kemarin temen gue lahiran, anaknya baru lahir udah dikasih face shield dari rumah sakit kan. Gitu? Iya. Yes. Hmm. Terus nggak boleh dikunjungin padahal dia udah Itu ya. udah Terus sewa VIP, Kayak udah sendiri-sendiri daftar gitu antara VIP. ibu sama anak Iya. gitu kan. Oh gitu? Iya. Anaknya Kalau pisah? jadwal Sama ibu? ini jadwal periksa apa berobat ya kayak gitu tuh. Iya, Itu juga sendiri-sendiri. Check up kayak gitu, check up dia sendiri. Kalau masalah gak kunjungan sih gue setuju ya sama lagi kayak gitu, nggak usah kunjungan lah, lebaran aja maksud gue ya nggak ada kunjungan, apalagi orang lahiran nggak usah dikunjungin. Cuma kalau misalkan
Itu tadi gue baru tahu dikasih facial tuh. Cuma gue sih wonderingnya ketika misalkan gue yang di posisi di situ dan gue lahiran, bisa lah ada satu bidan yang mungkin yang tidak atau rumah sakit yang mungkin tidak terlalu rame, dan yang pasti memang mau nggak mau dengan kondisi seperti ini kita harus memaksakan keuangan kita untuk pesan ruangan yang satu kamar itu satu tempat tidur doang. Nggak mungkin 2 tempat tidur, entah itu jaga kesehatan untuk ibunya dan untuk si anaknya, kayak gitu sih paling. Tapi gue mikir ya, maksudnya lagi kemarin kan main ngomong topik kayak gini, entar besok kita bahas ini. Gue mikir kayak si Aditya Dika kan hamil lagi tuh kan istrinya. Menurut gue untuk orang kaya, untuk duit lebih banyak, bukan Apa? dia bisa minimalisnya dengan lebih lagi ya, dokternya aja dengan alat-alatnya datang ke rumah. Kayak gitu dibanding harus ke rumah sakit disewa gitu sih. Itu kayak lebih clean lagi, maksudnya untuk yang lebih berduit. Possible nggak sih? Menurut gue sih possible, bisa aja kayak gitu. Bisa aja Bisa semua. aja. Semua kalau Pokoknya pilih apa duit aja mah bisa iya. ya. Bisa aja menurut gue. Kayak gitu. Jadi tapi kalau balik lagi ke balik pertanyaan awal, tidak, untuk tidak. Kemarin pas bini gue 1 hari 2 hari telat, gue cukup khawatir. Tapi lu enggak KB kan? Enggak KB. Enggak takut kecolongan kan, kita Kita kan ada yang tahu. quarantine kayak Iya. gini, kebanyakan di rumah ya kan. Enjoy Netflix and chill gitu. Nah, problemnya itu yang gue maksud. Gue Tua banget iya, ya. mantap. Oke. Yang udah nikah banget ini. Netflix Memang and chill tanpa gitu KB kan. itu tidak ada garansi, tidak ada jaminan. Kondom pun tidak menjamin, dan apalagi gue nggak suka kondom. Nggak enak cuy, nggak enak. Nah, dan memang sebelum pandemik ini, jauh sebelum ini gue pernah tuh khawatir karena bini gue 1 minggu lebih itu nggak dapet. Tapi ternyata memang siklusnya yang lagi berbeda setelah hamil kan. Ternyata pada akhirnya dapet. Nah, kenapa kalau masalah KB, kenapa bini gue nggak kasih KB? Mungkin lebih gue tidak menyarankan ya, karena segala keputusan gue kasih ke Itu istri sama gue. sekali nggak pakai Enggak sama sekali, kondom pun enggak. Gue tidak menyarankan, keputusan gue kasih ke istri gue. Karena apa? Menurut gue kayak KB suntik, dia takut jarum suntik. Kayak KB spiral, bahaya alat gue masukin. kayak dude itu Ngeri masukin benda asing benda lu ke masukin ke badan. itu suami, itu lo kan beda dengan istilah benda asing suami kan, yang lama-lama kan kenal. Kalau spiral kan Ya kan lama-lama juga kenal. kalau spiral kan itu Dia stay lagi kan ke bukan benda buat masuk. bukan benda Iya. gua nggak mau ngasih benda lain masuk ke itu bini gua dong, kayak gitu. Cemburu Dan benda. nggak lebih itu juga, bini gua juga nggak takutan kalau spiral. Nah kalau pil itu kan harus setiap hari kan, dan Iya, tidak kalau boleh lupa, miss kan. iya. Sekali miss langsung kayak orang sakit. Bini gua harus minum obat setiap hari. Jadi gua bilang nggak usah KB gini. Menurut gua ya seks itu balik lagi ke syahwat kita masing-masing, ke diri kita masing-masing. Kalau kita bisa kontrol, nggak ini ya udah gitu. Kayak belakangan lagi pengen nih lihat nih, ini belakangan nih lagi minggu ini lagi pengen. Cuma ada bini gue ngikutin aplikasi tentang tanggalan. Oh ini lagi masanya Ovulasi, anjir. ovulasi. Abang. Itu lagi lagi masa tingginya. Nah itu dari kemarin minta bini gue nggak kasih, terus gue ya udah gitu. Kalaupun dengan kan nggak Berarti boleh. dua-duanya sama-sama menjaga. Iya kan, kayak kan nggak boleh, kayak kan kalau kayak gitu nanti bininya Dosa. nggak dapet pahala sampai ini gini. Malah. Kalau menurut gue itu lebih ke pandangan. Kalau suaminya marah, Iya, mungkin itu iya. dosa. Cuma Kalau kalau suaminya suaminya rela. accepted, ya udah. Menurut gue itu nggak akan terjadi. Dong, gue juga ngizinin aja. Terus kalau misalkan pernah bulan ini sih dia nggak mau. Bulan lalu kita pengen banget berdua, terus pada akhirnya ya udah cuma oral sex doang akhirnya. Ya gue main jari asik. Oke. Apa ya main? Dia main pistol. Nah, Ya udah. Gitu doang gitu. Main Gue mau kita itu, ngerti. apa? Dia main Ayo sama dance, Mai. Lu dia bakal main sama beda, anak beda. gue pistol-pistolan gitu. Bisa kalau bulan ini enggak. Terus kalau misalnya pada akhirnya kita mau begituan, ya lihat masa terendah di tanggal itu, oh rendah nih bisa. Oh ya udah. Tapi ya entar sesekali masuk di dalam, entar sesekali ya di luar gitu. Cuma kalau lagi ovulasi tinggi, kita bahkan tidak mau melakukannya sih. Kalau kan soalnya ada satu Jadi momen, patokannya setiap lu mau berhubungan pakai itu. Iya. Pakai ya. walaupun tidak jaminan ya. Tidak Tapi menjamin Dan juga, tidak dan menjamin. itu pun maksudnya dua orang kayak kalian gitu berdua suami istri bisa nahan. Iya sih, nggak masalah. Karena kita juga nggak hypersex juga sih, nggak harus kayak gini. Walaupun gue juga tidak diizinkan untuk onani ya, untuk sendiri. Kalau oke ya, ini pandangan dari seorang Suami. bapak rumah tangga. Iya. Kepala Kepala rumah Oh tangga. iya nih. Kalau yang belum menikah nih, Iya. Single forever ya. enggak forever enggak. Jangan aja. dong. Enggak, Belum. for moment ya.
Ya nanti minggu depan lah dapat lah. Amin 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 amin. amin ya Allah, amin ya Allah. Tolong Ya, semua ya. subscribers. Oh iya, nanti dia masuk ke doakan. kolom description ya, masih single. Iya, masih single. Boleh lah di follow. Kalau Filternya menurut bagus-bagus kok, jadi kelihatan fotonya bagus. Ceritanya bagus-bagus. Ayo, Kak. filternya. Oh iya, filternya bagus, Oke. cocok ada. Kalau menurut Maya nih, Apalagi Belum ini circle ya. lu juga banyak kan. Apalagi tadi lu tahu kan tentang hamilan kayak gitu, gue aja nggak tahu. ya kalau menurut yang belum menikah, mau nggak menikah di era new normal kayak gini? Mau. Maksudnya masih, tapi masih Ini pandemi apa ini nih? nih. Ini masalah nikahnya apa yang anaknya? Nikahnya dulu deh. Kalau misal awal nikah. Terus Kalau nikahnya di era yang seperti ini bakal mewujudkan dream wedding nggak? Kayak misalnya sebelum ada virus ini Iya, kan iya. punya impian nih, pengennya gue pengen gini. gini, pengen Gue kalau ini. nggak salah dia itu nggak punya dream wedding, dia malah pengennya sederhana tahu. Orang tuanya aja nggak setuju. Iya berarti itu dream weddingnya dia. Iya berarti bisa Sama aja aja. gitu. Gimana sih? maksudnya. Iya, maksudnya hayalannya apa ya yang lebih tinggi iya ya? hayalan maksudnya ekspektasinya. kayak. Tapi lu kalau nggak salah nggak pengen ngundang siapa-siapa kan sebenarnya. Ya, nikah Tapi dikirain temen aja. mau dong. Gue pernah Oh, ngucap sekarang udah berubah. kalau misalkan Oh, udah ketika berubah nanti gue sekarang. nikah gue pengen yang sesederhana mungkin. Itu kan Iya. waktu kayak sama gitu. si A. Iya, Ya. kayak alisan A, keluarga aja lah ya. titik-titik Oh, gitu. gitu. Nah, Udah. lu mau tetap mau mewujudkan Hmm. nggak dream wedding lu gitu yang misalnya Ini lu kan ini punya gue juga dream nambahin. wedding. Ini bagus juga karena apakah lu akan akad aja atau akan tetap nekat ngadain resepsi? Karena gue ada dua circle gue nih. Satu dia temen gue udah nikah dan dia akad aja. Satu lagi Pada saat ini. Iya. 2 minggu lalu dia nikah dan akad aja. Dan satu lagi saudara gue dia akan nikah mungkin bulan depan dan dia masih bingung antara akad aja atau dengan resepsi juga. Karena new normal di bulan depan kan udah Iya. masuk Karena lagi. sebenarnya masih udah ya diperbolehkan. normal. Emang boleh? Tapi Udah dibatasi diperbolehkan. cuma 30 Ya orang. balik lagi ke Cuma 30 orang. kapasitasnya dikurangin 50%. Hmm. Buat gue sendiri pandangan new normal ketika nikah itu sebenarnya bukan menguntungkan ya. Lebih pada nggak yang terlalu hype, kayak bukan hype sih, yang kayak berlebihan aja. Jadi kayak menurut gue kan karena awalnya gue punya cita-cita yang nikah sederhana, yang gue undang siapa-siapa yang gue kenal bener-bener inti, bukan misalkan temennya nyokap gue yang mana-mana gitu iya. kan. Tamu juga bawa makan sendiri ya. Sebenarnya apa? Tamu juga bawa makan sendiri ya. Iya, kita makan bareng-bareng Drive di thru situ, aja iya. kita ya kan sebelum Iya. ke rumah lu lewat McD dulu. Piknik jadinya. Terus ya udah, jadi kayak gue merasa kayak biasa aja karena gue yang nggak kaget, bukan orang yang berekspektasi nikah yang ramai. Cuma menurut gue enak aja ketika jalanin kayak new normal ini, kemarin kayak sederhana gitu. Oh lu jadi punya alasan untuk nikah sederhana gitu. Jadi kan tetangga lu nggak ngomongin, Iya. ini nikah diem-diem nih. Iya, Jangan jadi hamil duluan ekspektasinya gitu. nggak jelek gitu ya, netting banget. Nggak mungkin hamil duluan sih. Ini anak kan jomblo lama. Ya siapa Kan tahu. kita nggak tahu, jangan gitu juga dong. Nih anak kayak duitnya ngirit nih gitu nyanyian. Ya pokoknya itu sih, nggak ada masalah nikah sama new normal. Kalau lu nggak ada yang tahu sih, emang lu pengen hamil duluan ya? Ya makanya kan tadi gue bilang, kenapa lu telat ya? Dia mikirnya kenapa telat? Ya oke, gue bakal connect terus. Terus Gitu maksud kalau itu kan berarti nggak masalah ya, maksudnya Masalah. emang dream weddingnya Karena kan emang balik lagi kan ke sederhana orang-orangnya ya. kan, Iya. orang-orang dia kayak kalau gue sih itu tadi Iya. prinsip Tapi gue yang nggak sederhana. takut ya, maksudnya nggak kan temen yang gue tahu nih, Maya tuh temennya dari Sabang sampai Merauke nih ada nih gitu kan. Terus ada sahabat-sahabat Ada orang Papua dekat-dekatnya ya? kan dream weddingnya Maya nih mau sederhana tapi tetap ngundang sahabat-sahabat terdekat. Close Terus friend. kan nggak tahu nih hidupnya dia di gimana di sono, pergaulannya. Itu yang jadi tetap nggak permasalahan mau maksud mau gue. Jadi kayak ngundang biar datang. gue ngundang orang-orang yang deket sama gue, tapi mereka tuh kebanyakan lokasinya jauh. Jadi kayak misalkan Gue aja belum tentu datang rumah. Rumah lu jauh banget, Mas. tapi yang udah pasti jauh, astagfirullahaladzim, yang udah pasti jauh. Emang by the way dia diundang, Mai? Enggak sih, cuma masalahnya dia juga jauh gitu, Mas, kalau dari sini. Iya, gue juga ngerasa sih. Apalagi dia dari Koto lagi, goblok. Enggak gitu juga, itu yang lama udahan ya, abis nikahnya dia yang gue ke kota. Oh. Iya. Maksud gue kayak yang ke teman gue yang teman-teman inti, bener-bener inti dan deket itu malah yang jauh-jauh. Maaf, lu bukan teman. Iya kan karena lu lebih ke teman kuliah kan, lu Iya. kuliah di luar kota kan.
Iya. Terus Gitu. kalau Jadi cuma itu halangannya. Mungkin lu coba kuliah lagi di Bekasi biar punya teman-teman dekatnya di Bekasi iya, semua. tukeran kali sama gua main. Karena nama kita beda tipis soalnya. Terus kalau pandangannya tentang nambah punya anak nih, punya anak di masa-masa Nah, seperti tengah ini. pandangan teman-teman lu lah. Iya. Udah lu punya Terus anak kan gak nih, masalah kan buat gua kayaknya temen-temen lu ada yang ini kan, Oh, yang nambah ya? ada yang nambah ya kan di saat-saat kayak Iya, dia bilang itu terus karena anak- efek dari pandemi ini karena sering berduaan ya Mungkin. kan, Ya, ya enggak juga sih. pacaran berduaan aja Kayaknya gimana juga udah kalau halal ya kalau kan. nggak pandemik juga malam-malam kan juga berduaan ya. Iya. Kayaknya Enggak menurut sih, gua gue nggak ada sih udah punya bedanya. anak enggak, lu gua main HP. Mohon maaf, kita Netflixnya sendiri-sendiri. Sekarang malah gue kita ini gue yang nggak fase anak gue lagi beda, tidur malam mulu, gue udah nggak punya waktu sama bini gue. Iya sama. Curi-curi dong. Nggak bisa gue suruh tidur. Sekarang Ya kan kasur harus- kita aja beda, Mai. Ya mungkin siang. Nah, Bisa siang pas ranjang. kita libur, pas Siang kita lebih ada, WFH, iya. maksudnya. Kan Sih. bisa. Iya. Tapi kalau itu Maaf, ya, lagi dia, ditanya dia. Maya. Iya betul. Mohon maaf, Pak. Dikit apa? Kalau gue punya anak, kalau gue udah nikah, Mm-mm. mau nambah anak apa enggak? Hmm. Mau nunda Bukan. dulu nggak apa Oh, kalau gimana? pertanyaannya mau nunda Kalau dulu, misalkan Nunda apa lu habis punya? nikah Nunda. nih, lu nikah di masa-masa Oh, masih iya. ini nih. Hmm. Lu mau langsung punya anak atau lu nunda dulu sampai Apalagi ada semuanya pamali loh, Man. clear? Ada pamali loh kalau misalkan udah nikah ditunda. Iya Gimana? itu. Enggak sih kalau menurut Jalanin gue, aja. kalau gue ya tetap jalanin aja. Bikin baru aja satu ya kan ya. Kalau misalkan kayak Robi Itu ya. tadi dia udah punya, pasti dia ada perkiraan udah. Ya, Kalau gue plan. sih kalau gue sih ya udah nggak apa-apa, Iya. hajar Hajar aja aja ya. ya. Mumpung Balik lagi ke keuangan. Balik lagi ke keuangan cuy. mumpung. Iya, balik lagi ke keuangan. Itu Nah, tapi- bagian udah berumah Itu juga nggak enak sih. Masa baru nikah udah pakai penghalang, kondom gitu kan. Pengennya langsung lah kan istilahnya kan dan kayak katanya gitu. kan nggak boleh. Iya, memang itu juga yang jadi pembahasan gua waktu awal nikah. Yang akhirnya ya udah jebol. Kayak gitu-gitu kan. Iya gitu aja, dienakin aja. Menurut gua kalau kayak gitu balik lagi ke keuangan sih. Iya, Kayak benar. urusan Tapi new kan normal tuh pandemi kalau ini. masalah keuangan, tapi kan masa sekarang keuangannya lagi sulit nih. Terus lu harus nikah dia, misalnya lu harus misalkan anak. udah harus rencana nikahnya, misalkan nih Maya udah rencana nikah udah lama Tahun ini jatuhnya tapi lagi masa pandemi. Tapi kan kita udah daftar ke KUA, mau nggak mau kita harus melaksanakan akad juga. Tapi kan Iya. masa terus habis itu kan emang ekonomi lagi sulit juga. Itu jangan bawa-bawa agama ya, maksudnya kita pribadi sendiri aja nih, prinsip masing-masing, nggak usah terpaku kan agama. Iya oke, agama emang melarang, tapi kan balik lagi ke kita kan kita yang susah, yang sendiri, maksudnya tetap mau nunda Nunda nikah. atau enggak gue. Nunda Tetap. Kalau gue sebagai yang tadi yang baru. Nunda nikah. Oke. Nunda punya Nunda anak. punya Nunda anak. nikah. Enggak dengar. Nunda punya anak. Enggak, gue tetap aja. Kan itu tadi gue baru nikah ngapain gue tunda? Tapi kayaknya kalau urusan dengan kita pembahasan maksudnya yang bukan Iya sih, ya, karena bikin mah pandemi. Iya. maksudnya kayak kalau bawa-bawa bikin agama aja juga gitu. pun juga menurut Ustadz pasti juga akan dibenarkan juga kalau kita menunda karena Iya. juga kondisinya dunia lagi tidak Kan baik. yang nanti kan kita punya anak yang harus yang ada nyawa yang harus kita hidupi lebih Iya, baik kan itu gitu anak kan. titipan Iya, gitu. Kita makanya- bawa ke kalau- dunia yang lagi kurang baik gitu Kalau juga. gue mikir bukan masalah nunda nggak mau punya anak, tapi dia harus lebih baik dong dari hidup kita, nggak mau Nah. egois. Nah, yang gue takutin Kalau kita adalah lagi ketika, sulit kita mau ngasih makan apa gitu. ketika gue lebih nggak ke ekonomi ya, lebih kepada virus, bakteri. Jadi ketika gue hamil, gue harus save kayak bersih banget gitu loh, kayak yang jaga lebih dari Iya. hari biasa. Iya, Hari iya. Ya, sebelum teman ini. gue juga lagi Tisu hamil basah biasanya. juga pasti lebihnya yang antiseptik terus gitu-gitu. makannya kayak misalkan gitu gue kan. single, gue baru nikah, gue makan, gue megang apa, walaupun dalam keadaan gini gue masih normal, salam tangan gue masih mau segala macam. Cuma kalau Boleh. ketika gue hamil, gue jaga-jaga dong, Iya. mikir lagi berkali-kali kayak anak gue Karena nanti. karena Nah. bukan lu doang Iya, yang dia harus anak gue nih lindungin. Nah, gimana? dia bahas gitu gue jadi notice. Kayak semuanya balik lagi itu bukan masalah ke kita mau apa enggak atau enggak ke keuangan kita, tapi lebih ke kitanya Personal care-nya. dan lingkungan kita itu punya kesadaran dia untuk menjaga enggak. Karena begini, ada berita, gue nggak tahu, gue dikasih tahu bini gue, anak umur 5 bulan baru lahir udah kena corona. Kenapa? Emaknya bawa ke kondangan.
ada Kemarin- ya kondangan ya maksud gua kemarin-kemarin kayak sebelumnya kan dia bilang jatuhnya 5 bulan lahir. Anaknya udah baru umur 5 bulan, belum lama, bukan berarti udah 5 bulan lalu, bukan. Anaknya baru 5 bulan. Terus kena corona. Dibawa kondangan terus kena corona, mungkin penyebabnya karena dibawa kondangan gitu kan. Maksud gua kan lebih kayak gitu karena maaf buat orang yang bukan ya antara kayak gitu, buat orang yang kesadarannya masih rendah atau menyepelekan virus ini kan kayak mungkin mama itu berpikir udah bawa aja kondangan gitu yang kan kita ngatur di sana disentuh kah atau apa atau berdekatan ada orang batuk atau gimana. Bahkan itu dari sisi kita dan dari sisi tetangga kita kayak kita lahiran itu kan udah budayanya datang. Nah, mereka akan mengerti enggak untuk Bu jangan. Dia Nggak bapak usah, apa enggak iya. gitu. Kita mikirnya entar dia bapak kita bilang gitu. Ke satu sisi lagi kalau kita nggak mikir bapaknya dia kita kasih lihat, kita kasih jenguk tapi anak kita nanti yang kena kan lebih kayak Iya, gitu emang sih, gitu. benar. Kemarin aja di tetangga gue ya, ini 2 orang lahiran dan itu masih ada loh budaya yang kayak jenguk-jenguk gitu. Walaupun Nggak dari itu rumah ya. sakit ya, Iya, tapi iya, di rumah walaupun udah disediain ember, ember Iya, apa iya, air, air, cuci cuci tangan tangan. segala macam. Tapi kan datangnya bergerombolan. Oke lah, lingkungan situ ibaratnya kita di lingkungan situ nggak ada yang kena atau apa dia nggak ada yang jadi PDP ODP segala macam gitu kan. tapi kan Cuma sekarang banyak kita yang nggak tahu. OTG Iya, ya kan iya. orang tanpa gejala gitu Iya, Tapi kan belum lama ada penelitian kalau OTG ternyata tidak membahayakan. Lu belum baca ya? belum Itu katanya tidak membahayakan. Itu berita bagus yang keluar setelah new normal sih. Lu bisa lihat sampai itu mungkin. kayak gitu. Jadi masih ada Iya. aja, masih ada yang Karena gua kayak Masih gitu belum tuh ada yang relate ini ya. banget karena di rumah gua kan yang daerahnya itu anak tetangga gua tuh yang meremehkan ini ngeyel bahkan saat kemarin bulan Ramadan dan sebelum-sebelumnya waktu lagi hype-hype-nya kan mertua gue yang biasa rajin ke musola akhirnya nggak ke musola kan. Itu tetangga lewat ditanya lu nggak ke musola lu takut corona ya? Corona aja ditakutin ini orang urusan sama Allah bla 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 bla. Padahal ustadz yang terkemuka pun bilang itu emang udah ini. Itulah banyak orang yang udah ngasah melakukan satu hal dua hal ilmunya udah tinggi gitu. Sedangkan dibandingkan ketika gua ke rumah nyokap gua terus anakku di depan bahkan tetangga gua itu ngerti dengan hal ada bukan semuanya sih ya tapi ada tetangga depan rumah gua itu ngelihat depan udah tapi nggak nyampein anak gua di depan pintu aja anak gua pada depan rumah gua yang mungkin seharusnya bisa langsung datangin tapi dia ngerti lagi corona mungkin dia sadar diri udah dia di depan pintu aja udah mami di sini Dia kayak sadar gitu diri, iya itu itu maksud gua sedangkan problemnya banyak orang yang masih tidak sadar diri. Egois sih itu lebih kita kepada kita dan calon anak gitu. Balik sih bukan kayak karena keuangan kan. Iya. Cuma emang ada yang lebih prioritas keuangan. Iya. Kayak gitu. jadi kan menurut gue sumber dari semua tuh uang Iya, Iya memang memang benar. uang. lu mau makan sehat makan pakai apa uang kan? Iya uang. Kalau punya uang seadanya mau makan seadanya anak lo juga Iya. gini kan Gua beli vitamin emang pakai apa gue beli tisu basah beli 2 biasanya beli satu gratis satu 15.000 sekarang gue harus beli yang cuma satu 18.000 yang ada antiseptik ya kan mahal cuy. Gue biasanya bawa tisu basah jadi sekarang ngirit nih tapi memang perlu gitu kan yang beli semprotan desinfektan lah atau semprotan kayak gitu kan itu juga harus kita beli emang ini gue juga butuhnya sih punya keuangan anak lagi. kecil jadi lebih takut kayak sekarang aja kita harus pergi keluar rumah takutnya kita bawa virus ya kan Iya. buru-buru jadi ya langsung. baik cucian lah masa pandemi Gue sih ya yang lebih sering bawa ini dari luar ya kalau gue habis kerja itu Gue juga buat janin gila. Tahun kapan nak? kayak mau udah buka aja kita masih mikir tahu gue mau bawa apa enggak karena enggak sih gue gak bakal bawa ke karena kalau Itu gue malah kalau yang mall ya gue merasa kayak gue pengen tahu nih pemikirannya orang ketika mall udah buka bakal ngeroyok atau enggak. nah itu dia maksud gue kita tahu lah mall di Bekasi ada yang emang langsung rame kan gitu cuma ada satu mall yang gue setiap hari kesana itu cukup mallnya luas gede tapi orangnya tidak terlalu banyak gue jadi kayak wondering ya kayaknya sih possible aja gitu untuk kita kesini asal emang tidak usah sentuh apa-apa dan karena crowdednya tidak ada ya itu seharusnya bisa beda dengan mall yang rame nah itu menurut gue bahaya tapi gue jadi mikir lagi ketika emang gue sering ke mall itu dan gue melihat mallnya tidak terlalu rame gue mikir
mungkin bisa sih, mungkin, tapi gue nggak tahu pemikiran gue benar atau salah. Mungkin gue sama suami gue ke mall ya udah, tapi gue nggak bakal anak ya. jangan. Kalau luar kota mungkin nggak blacklist ya. Imunisasi belum. Ya, belum itu betul. Belum full. Luar kota udah pasti blacklist ya. Lu lihat puncak kemarin, Nggak masalah. Gue justru malah nginep-nginep nggak masalah, karena gue malah mau staycation aja, karena ya di dalam mobil lo langsung gitu ya, ke tempat. Dan di sana kayak kemarin gue mau nginep di Ritz ya, dipindahin ke apartemen, dia udah dia udah sebelum kita masuk udah disinfektan segala macam. Tapi gue malah lebih bahaya, masih mikir bahaya di luar kota. Orang banyak gitu. Ya mungkin kalau kita naik mobil mungkin nggak bahaya ya, beda dengan pemotor. Lu kalau lihat kan kemarin di beritanya macet total tuh, motor semua itu, mereka bahaya banget sih motornya. Dan gue berpikir di tengah-tengah situ ada yang gua anak kecil nggak nih gitu. Pasti ada, kayaknya pasti ada. Terus pas macet buka helm ngobrol. Virus deket-deketan. Hah? Apa? Macet? Enggak, ngomong sama istrinya di belakang kan harus buka helm. Iya. Tapi gue masih lebih mikir bahaya sih. Jadi kesimpulannya, kalau Maya kalau gue nggak tadi masalah ya, apa yang anak ya nggak masalah ya, nggak masalah. Cuma ya itu tadi, kita harus lebih berhati-hati, care lebih sama diri sendiri sama calon gitu. Bukan karena masalah keuangan, karena pribadinya gue adalah orang yang baru menikah gitu jatuhnya. Ini posisinya dia baru menikah dan nggak apa-apa langsung punya anak aja, nggak apa-apa gitu. Ini menurut Maya. Kalau untuk yang udah punya anak, gue lebih ke plan aja. Nambah lagi enggak ya? Memang ya? Iya, emang udah komit udah untuk planning. Udah ada planningnya 5 tahun ya? Jeda 5 tahun. Anaknya udah berapa Pak sekarang Pak? 1 tahun 5 bulan. 17 bulan berarti. Okay. Iya, berarti 3,5 tahun lagi lah kalau bikin. Kalau bisa ditahan. Ya nggak sih? Nah, itu gue pengen tahu. Banyak bisa ditahan, bisa, itu berhasil. Maksud gue dan bini gue tidak egois. Mungkin lebih banyak perdebatan lebih ke kalau di dalam, enggak, kalau di luar enak di dalam, lebih kayak gitu sih. Bener sih, lebih kayak gitu. Tapi memang banyak teman-teman gue bilang nggak jamin Bob, nggak jamin. Ya tapi setidaknya alhamdulillah 1,5 tahun gue sih melakukan hubungan tanpa KB masih fine aja. Kayak gitu sih. Tergantung ya, balik lagi ke orang pribadi masing-masing. Sofa masih nggak efektif, Sofa masih berhasil dengan cara gue. Kalau misalkan kebobolan gimana? Kalau kebobolan, ya mau masa kita gugurin. Ada yang kayak gitu. Walaupun udah suami istri ada loh. Karena kesundulan udah bahasanya. Kesundulan iya. Kalau misalkan nih bicara pahitnya aja. Kalau misalkan kayak kalau apa ya, kalau di izin agama? Enggak, kalau agama mah jelas tidak mengizinkan. Ya sudah. Mengizinkan ada. Emang iya. Kalau situasinya nggak mungkin kan? Gini, selain plan 5 tahun itu kenapa? Selain plan masalah keuangan dan pendidikan, itu juga dengan masalah psikologis anak. Gue punya saudara, saudaranya bini gue sih. Itu tantenya punya anak, jeda cuma berapa bulan doang, 1 tahun, bahkan gak nyampe 1 tahun. Dan itu anak yang, jadi anak kedua, terus lalu lahir anak ketiga. Itu anak kedua koloknya gimana, ampunan. Karena dia ngerasa perhatian emaknya udah pindah, padahal gue masih butuh perhatian. Dan itu yang gue pikir sama bini gue, ketika kita ngelahirin lagi di umur anak gue yang sekarang 1 tahun 5 bulan, psikologi anak terganggu dong kalau gue kayak gitu. Dengan psikon ya memang harus pindah perhatian, atau mungkin dibilang adil juga untuk bini gue ya. Kalau gue mungkin masih bisa adil, tapi untuk bini gue yang nanti mungkin masih ASI, harus gendong. Karena gue liat tante gue itu, dia gendong anaknya, emang masih harus digendong. Dengan anak yang satu lagi udah bisa jalan, minta gendong juga. Lah kan gimana? Bahkan pernah nangis ketika lagi di ASI. Lah masa lu mau ikut ASI juga? Maksudnya lebih ke itu juga sih salah satunya sih. Jadi kalau misalkan, tapi kalau gue mah pasti akan balik ke agama. Kalau agama memperbolehkan, dan gue akan balik lagi ke, mungkin bisa jadi lu bakal ngambil tindakan itu gitu. Balik lagi ke acuan masalah psikologis sana. Nah, ada yang pernah gue baca tapi dokter tidak membolehkan tuh. Dokter tidak membolehkan. Mana ada dunia kedokteran membiarkan untuk bisa bunuh. Tapi itu bukan komitmennya mereka. Oke, itu tapi gimana? Kalau dokter ilegal boleh. Enggak, cuma maksud gue nggak membolehkan. Tapi kadang ada yang melakukan. Iya. Tapi ada rumah sakit legal untuk aborsi. Enggak gitu juga. Enggak, maksudnya nggak langsung kuret gitu. Iya, jadi menyarankan gitu cuma step-stepnya. kayak
misalkan ibu makan doyan aja yang banyak gitu. enggak, tapi kayak misalkan nggak tahu ya, kayak ada yang kesundulan terus habis gitu dia datang ke rumah sakit tuh sama dokternya Iya. gitu. Biasanya nih yang gua Dibersihin tahu, kayak gitu yang atau gitu. yang gua tahu biasanya itu untuk yang pertamanya sesar. Sesar ada waktu 18 bulan. Kalau dia di sebelum 18 bulan dia udah hamil, terus dilihat kondisi ibunya nggak kuat, jahitannya masih belum bagus, lebih baik diangkat gitu. Itu Ada oke, alasan-alasan. itu balik ke Ya. alasan ini sih, betul. Gitu. Cuma lu tahu kan kemarin gue worry banget kan yang bini gue 1 minggu itu. Gue sempet nanya-nanya di Halo Dokter, itu mereka tidak mengizinkan. Gue bilang, dok seandainya istri saya hamil bagaimana? Bisakah saya menggugurkan? Itu mereka tidak mengizinkan. Tapi untungnya sih bini gue emang siklusnya aja berubah kayak gitu kan. Dan gue sempet sampai padanya emang kita panik banget. Bini gue yang gue bilang kan sampai dia stres banget kan. Seharian diem aja main HP, bahkan anak gue tidak digubris. Biasanya anak gue Itu digubris. tuh perkara bahayanya. gara-gara tadi telat. Iya, telat. iya. Karena dia mikir, Bisa kayak gitu ya? Bisa, iya itu cuy, sih, bini gue itu. seharian walaupun udah berhari-hari kayak gitu, Sindrom tapi gitu. paling parah tuh sehari itu dia benar-benar cuma di kasur, duduk, tiduran, main HP, anak gue nggak dibubris. Bahkan anak gue nangis nggak dibubris. Itu mau pas libur ya? Itu kan gue sampai ambil cuti minta izin untuk nggak masuk kan karena kondisi istri gue yang kayak gitu, karena pikiran istri gue adalah kayak gitu, nanti Nasya gimana, masih umur segini, nanti perhatiannya kebagi gitu, bukan keuangan yang dibahas tapi lebih ke psikologi anak kayak gitu. Dan gue sampai saking paniknya gue mikirin istri gue, sempet gue nyari ada rumah sakit legal yang mengizinkan untuk di aborsi. Tapi itu emang udah tespek. Udah tespek tapi positif. masihnya satu, tapi Sama-sama. satu lagi sama-sama. Karena belum Gue konsultasi ke dokter, halo dokter, ada yang bilang itu fix positif, ada yang bilang itu masih ini, nunggu berapa bulan untuk beberapa hari lagi untuk dites lagi. Sampai pada akhirnya oh dia bedah, ya alhamdulillah. Gue lihat tuh harganya masih 1 bulan 600.000 sampai 1 juta, kalau udah 2 bulan berapa juta gitu-gitu, dan kita konsul dulu gitu-gitu. Tapi kalau menurut kedokteran sendiri, kalau emang mungkin kalau tidak ada berhubungan dengan ke ibunya, tidak mengizinkan gitu. Betul sih. Itu Kirain sih. boleh-boleh aja. Nggak Iya. boleh. Tapi kalau menurut agama gue nggak tahu. Kalau mengizinkan mungkin ya pasti akan mengambil jalur. Jadi ya tetap jalur plan ya. Tetap COVID 5 tahun sih. Kalau diizinkan sama Allah insya Allah. Gitu sih. keluarga berencana 5 tahun. Iya. Mm-mm. Keluarga bencana 5 tahun, 2 Kayak- anak cukup anjir. Kayak konsep. Ya ini konsep baru gue. Ini saran aja saran. Oh, jaraknya 5 Ini tahun. jeda 5 tahun Jeda- lebih Iya, baik. Iya, jeda 5 tahun lebih lebih baik. Karena gua itu jedanya 2 tahun 2 tahun. Gua 4 anak, gua sama adik gua 2 tahun, Emang kakak yang gua 2 bagus tahun. 5 tahun atau 4 tahun sih? 5 tahun, pemikiran gua begini. Dia lulus- anak dia 4 lulus- tahun. Hah? Anak 4 tahun lu baru Lu program. konsepnya, lu kan konsepnya yang Iya, paling itu. betul. Iya, Anak, Anak oh, 4 tahun gua kalau program. Gua kan anak 3 tahun gua program. Karena Jadi 4 tahun. Karena kan kalau 5 tahun seperti ini. Anak kuliah 4 tahun. Terus 1 tahun nafas, kuliah patokannya lagi. dia tuh kuliah. Kalau ada lagi yang patokannya orang itu sekolah. Ketika SMP masuk ke SMA. Tapi sekarang Kuliah aja bayar. 4 tahun bisa, apalagi sekolah yang 3 tahun. Logika gue begitu. Oh, iya sih. Dan kenapa pikiran gue gini muncul, karena gue ngeliat siklus ini anak bini gue umur berapa, anaknya adiknya jedanya jauh-jauh. Kalau gua Enak, prinsipnya Menurut ngikutin gue nyokap enak gua. ngeliatnya, lah enak nih biayanya. 3 tahun. Gitu sih. Karena di semester akhir, di tahun terakhir gua disuruh nyari duit sendiri. Gitu. Jadi gua mau menerapkan anak gua seperti itu. Kayak gitu sih nggak 3 masalah. tahun memang. gua biayain. Semester 7 sama udah kayak bisa sama possible. kayak sekolah SMP, SMA gua Oh, biayain. 3 tahun 3 tahun batasnya. kuliah gua bayar. Kalau lu Selesai. mau nggak lulus Hmm. kalau lu mau lulus tepat waktu ya berarti jatuhnya semester 7 semester 8 lu bayar sendiri. Hmm. Tapi kalau lu mau lama-lamain kuliah, Ya, itu itu dibuat hak lama lu. lagi, ha. Gitu. Jadi anak tuh mikir gitu. Soalnya kalau jeda 2 tahun Mau tulus telat, mau engap, apa cu. gitu. Jeda 2 tahun engap. Kayaknya adik gue kan korban. Dia nggak kuliah dulu. 2 tahun kerja baru kuliah dia. Karena Nah, itu. kakaknya itu tadi. Karena gua. Iya, karena Iya. kakaknya kan. Heeh. Kasian ya. Iya, kayak gitu-gitu dah. Nah, ternyata oh, belum. Nah, belum anak pertama belum. Oke. Gua rasa pembahasan kita cukup ya sampai Ya, di sini. semoga ada manfaat yang bisa Iya. diambil. Itu Kalau semua sekedar untuk- subjektif iya. aja ya. Kalau Pandangan masing-masing. kalau sekalian mau menikah di masa-masa ini terserah. Kan biaya di kalian yang tanggung, mau punya anak juga terserah, mau nambah anak lagi 1 2 3 terserah. Bebas. Kalau ini menurut pendapat kita aja yang di sini, no offense, no hard feeling. Oke.
sampai jumpa di follow podcast. IG-nya Maya. Oh ya, jangan lupa follow IG-nya ya. IG Maya. Nanti ada ditaruh di box Single, deskripsi. single. Dia single 26 Nah, tahun. gak usah dituain. Oh, iya. Single Ngeri, perkara beda berapa bulan Aduh, ntar gua 26 single tahun, pekerja single, keras lumayan lah pekerja buat keras. isi-isiin GoPay, Iya. Dana gitu. Siap diajak nikah kapanpun, yang penting Bukan pacaran lagi ya? Iya. Iya. Yang penting Anda mapan. Yang penting Anda laki, jangan mapan. Mapan kalau cewek gue gak mau. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Iya.